Bab 1397. Roh jahat di luar tubuh. 7 hari berlalu dalam sekejap. Di alam suci beberapa hari ini, mereka telah memperoleh banyak hal, basis kultivasi telah mencapai batasnya, dan inilah saatnya untuk pergi. Usai terbang dari tanah suci Kaisar Timur, meski tidak rela, Erikin dan Finola Su hanya bisa berpisah untuk sementara. Erikin tiba-tiba teringat bahwa guru Finola Su sebelumnya pernah mengatakan bahwa akan ada malapetaka dalam waktu setengah tahun, sehingga keduanya tidak diperbolehkan untuk bertemu pada saat itu. Apakah malapetaka ini benar-benar akan terjadi? Erik, aku tetap memutuskan untuk kembali ke wilayah selatan, kita berpisah di sini saja, kata Deani Liu setelah Finola Su pergi. Dia tinggal di luar untuk waktu yang lama dan merasakan banyak hal. Deani Liu merasa bahwa dirinya telah berkembang pesat. Setelah masalah Jeringu sebelumnya, dia tiba-tiba merindukan ibunya. Selain itu, ayahnya juga mengatakan bahwa setelah pulang ke rumah, ayahnya tidak akan mengganggu kebebasannya lagi. Deani Liu memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya memutuskan untuk kembali ke wilayah selatan. Baiklah, nanti kalau aku pergi ke wilayah selatan, kamu harus melaksanakan tugasmu sebagai tuan rumah. Erikin tertawa. Pastinya, jika kamu datang ke wilayah selatan, silakan bermain sepuasnya. Kalau menyinggung seseorang, sebut saja namaku, kata Deani Liu dengan besar hati. Kakak Deani, apakah aku boleh pergi mencarimu? Tanya Jeringu dengan perasaan sayang. Tujuannya selama bertahun-tahun adalah untuk memungkinkan ibunya mendapatkan apa yang dia inginkan dan mendapatkan pengakuan di tanah leluhur kuno. Sekarang, karena Erikin, dia telah mewujudkan keinginannya lebih cepat dari jadwal. Di keluarga Gu, dia sebenarnya tidak nyaman. Bahkan jika ayahnya merawatnya dengan baik, Lewi Pan tidak akan berani bermain trik. Tapi Jeringu sudah sangat canggung dan tidak punya teman. Tapi setelah berinteraksi dengan mereka selama ini, Jeringu malah menjadi teman dengan Deani Liu. Yang jelas, kelak dia pasti akan meninggalkan keluarga Gu, berpetualang di luar, dan akan sangat menyenangkan mengikuti petualangan Deani Liu. Kamu, untuk apa aku memerlukanmu? Deani Liu dengan sengaja meledeknya. Kak Deani, jangan merendahkanku. Kuberitahu ya, musangku ini sangat hebat. Bukan hanya bisa mencari fragmen mata air suci, tapi juga bisa mencium banyak harta karun. Baiklah, demi musang saljumu, kamu boleh mengikutiku, kata Deani Liu. Jeringu sedikit kehabisan kata-kata. Ternyata dia tidak berguna sedikit pun, semuanya bergantung pada binatang peliharaannya. Melihat Jeringu seperti ini, semuanya tertawa. Aku pergi lebih dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku akan pergi meski menerobos api. Fernandini mengulurkan tangan dan berkata dengan arogan. Di akhir perjalanan, semua orang berpisah, dan hati mereka merasa sedikit tidak rela. Deani Liu mengajak Jeringu untuk mencari Jimmy Sen dan menjelaskan masalah keluarga Gu. Alhasil, Jimmy Sen juga merasa kasihan pada gadis kecil ini dan memutuskan untuk membawa Jenny Gu melaksanakan keinginan dulu. Ketika Jimmy Sen muncul di langit di atas rumah keluarga Gu, aura yang kuat hampir membuat takut seluruh anggota keluarga, mengira bahwa dia telah memprovokasi beberapa tokoh surgawi untuk datang dan memusnahkan keluarga mereka. Lewi Pan juga menggigil, meremas jimat batu giok yang diberikan ayahnya. Jantung Patrick Gu terkejut, berusaha tenang dan terbang keluar, baru kemudian mengerti apa yang terjadi. Dia tidak bisa tertawa atau menangis, buru-buru memindahkan ibu Jerin ke tanah leluhur. Awalnya, masalah ini juga sedang berlangsung, tetapi ada beberapa penatua yang berkepribadian konservatif dan agak menolak. Dia awalnya ingin menggunakan beberapa waktu untuk membujuk.
Namun dengan kemunculan Jimmy Sen, kedua tetua keluarga tersebut nyaris pingsan. Kali ini, mereka mengangguk seolah ayam yang memakan biji, memandang Jeringu dengan senyuman di wajah mereka dan dengan sikap yang lebih ramah. Untuk ini, Erikin masih tidak tahu untuk sementara. Setelah berpisah dari mereka, dia berkomunikasi dengan Huike dan pergi ke kota kuno Donghuang untuk sementara. Meskipun dikatakan bahwa itu adalah tempat tinggal sementara Huike, tapi Demon Song tahu identitas Huike, jadi bagaimana mungkin asal dilayani. Keluarga Song mengambil rumah tingkat atas di tengah gunung dan memberikannya langsung kepada Huike. Ketika Erikin melangkah masuk ke mansion ini, Huike sedang berkultivasi di aula utama. Di aula besar dan tinggi ini, 8 patung Buddha khayalan tergantung di udara, dan suara pelafalan kitab Buddha beredar di aula. Sedangkan Huike duduk di tengah aula dengan mata sedikit tertutup. Tangannya memutar tasbih Buddha. Di bawahnya ada formasi besar yang menggambarkan berbagai sastra jimat Buddha. Saat cahaya keemasan beredar, nafas merah darah terus mengalir keluar dari dirinya, dicairkan oleh cahaya Buddha, mengeluarkan suara seret-seret. "Kamu sudah datang." Merasa Erikin masuk, Huike membuka matanya, dan dengan lambaian tangannya, semua yang ada di aula tiba-tiba menghilang. Dia juga tersenyum dan menarik beberapa meja dan kursi, langsung duduk, sekaligus melemparkan satu kepada Erikin. Semua itu adalah roh jahat yang terkumpul karena pembunuhan. Erikin juga duduk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Huike muncul, penguasa wilayah timur mengatakan bahwa energi pembunuhnya terlalu berat. Apakah Huike ini benar-benar orang yang kejam? "Nah, saat aku masih muda, aku pemberani dan galak, juga memusnahkan banyak klan besar," ucap Huike enteng. Memusnahkan klan besar, juga banyak. Erikin sedikit terdiam. Di benua dunia dewa, tidak semua sekte memenuhi syarat untuk menjadi klan besar. Setidaknya seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap satu kota seperti Chaldron Chen, yang dapat mengklaim sebagai klan besar. Huike ini telah memusnahkan banyak keluarga, kalau begitu berapa banyak yang dia bunuh. Saat itu, aku hanya mementingkan ketenaran. Tidak terpikir tubuhku terkena banyak darah, ditambah teknik kultivasiku sangat ekstrim, kemudian hampir mati karena ini. Huike lanjut bicara. Untungnya, kakekmu, Tuan Qin dan ayahmu kebetulan lewat pada saat itu dan menyelamatkanku dari tangan musuh. Aku sedang sekarat pada saat itu dan tubuhku pada dasarnya telah hilang. Dengan bantuan mereka berdua, aku baru bisa bangun. Tetapi pada saat itu, aku hampir dibingungkan oleh roh-roh jahat dan hampir menjadi binatang buas yang hanya tahu cara bertarung. Kaisar Qinlah yang berusaha keras untuk membangunkan kembali kesadaranku, mengatur agar aku menyembah Buddhisme, dan mengeluarkan roh yang buruk. Aku segera menjadi seorang biksu dan menjadi seperti sekarang ini. Jadi selama bertahun-tahun, apakah roh jahat ini masih bisa disingkirkan? Tanya Erikin. Mana mungkin semudah itu? Huike berkata tanpa daya, sulit untuk dijelaskan, biar aku melihat bagaimana roh jahat di tubuhmu. Setelah itu, Huike mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, cahaya merah mengenai kepala Erikin di udara. Cahaya merah secara bertahap berubah menjadi cermin, mengambang di udara, dan menerangi Erikin. "Lihatlah dirimu di cermin darah, kamu bisa tahu seberapa besar roh jahat yang kamu miliki. Jika seseorang belum membunuh, maka cermin darah itu harus kosong. Semakin banyak darah berwarna merah, semakin berat roh jahat itu." Huike mengingatkan dan Erikin juga mengangkat kepalanya. Tidak masalah jika tidak terlihat, Erikin juga cukup terkejut saat melihatnya. Karena di dalam cermin darah ini dia sedang merefleksikan sosoknya sendiri, namun tidak realistik, sebaliknya masih muncul dalam bentuk massa udara seperti Dark Eye. Selain itu, di luar massa udara miliknya,
Ada untaian aura merah yang menyilaukan, mengalir bersama tubuhnya, seperti belatung Tarsus. Tidak peduli bagaimana Erikin mengubah metodenya, aura jahat ini tidak akan melemah atau menghilang. Kamu memiliki banyak roh jahat di luar tubuhmu. Kuike juga melihat sekilas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu baru umur berapa, sudah memiliki roh jahat yang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu juga sama sepertiku, suka memusnahkan klan. Bersambung.